Lo pernah gak sih lagi capek, sedih, kecewa, terus ada aja nih anomali bilang udah bersyukur aja. Jadi kayak seakan-akan semua itu harus bersyukur. Lagi ngeluh capek soal kerjaan dibilang suruh bersyukur gitu, karena di luar sana masih banyak yang belum dapat pekerjaan. Atau kayak lagi ngeluh masalah ekonomi dibilang bersyukur. Jadi kayak apa-apa tuh harus bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Nah sekarang kan ini nimbul sebuah pertanyaan ya, apakah bersyukur itu adalah solusi dari setiap masalah yang ada? Atau jangan-jangan kita selama ini salah mengartikan nih arti bersyukur itu sendiri. Karena kalau dari yang gue lihat ya, orang-orang sering menggunakan kata bersyukur ini buat menenangkan orang lain ketika orang lain ada yang curhat kepada diri dia. Mereka itu tuh seakan-akan menjadikan bersyukur ini sebagai solusi yang konkret gitu. Karena yang menarik ini ya, kata bersyukur ini tuh di satu sisi memang bisa menenangkan orang lain gitu. Tapi di saat yang sama, kata bersyukur ini juga bisa digunain buat membungkam orang lain. Nah makanya video kali ini gue bahas soal bersyukur ini. Apakah ada yang salah nih terhadap pemaknaan kata bersyukur di sekitaran kita, di lingkungan masyarakat gitu. Nah makanya video kali ini gue bahas soal bersyukur ini. Dan apa sih kesalahpahaman banyak orang terhadap kata bersyukur ini. So disimak sampai habis. Banyak orang salah mengartikan kata bersyukur ini sebagai sesuatu hal yang mementingkan kita untuk mendapatkan lebih dari apa yang kita dapatkan. Jadi seakan-akan misalnya nih kita dapat sesuatu hal dan kita berharap nih kita pengen lebih dari apa yang kita dapetin saat ini. Itu kita dibilang orang yang gak bersyukur. Nah mungkin ini kesalahpahaman yang banyak banget terjadi di banyak orang ya. Jadi ketika kita pengen dapat gaji yang lebih besar, kita pengen punya rumah yang lebih besar lagi, kita pengen punya uang lebih banyak lagi segala macam, kita dibilang gak bersyukur dengan apa yang kita punya saat ini. Padahal kalau logika ini memang benar, ya harusnya manusia itu gak akan pernah berkembang. Kenapa demikian? Karena lu lihat deh keluar gitu, jalanan yang lu lewatin itu buah hasil dari orang yang ngerasa nggak puas gitu dengan akses jalanan yang susah, akhirnya jalanan itu dibuat. Atau misalnya kita lihat teknologi deh, teknologi itu kan tercipta karena ada ketidakpuasan terhadap kesulitan dalam hidup yang mereka alami gitu. Jadi ketika manusia ini mengalami kesulitan dalam sesuatu hal, ya mereka menciptakan inovasi, mereka menciptakan teknologi untuk mempermudah hidup mereka. Nah apakah mereka itu gak bersyukur? Ya enggak, itu karena memang cara mereka tuh berpikir untuk menyelesaikan masalah yang ada. Karena mereka sadar kalau mereka tuh punya masalah yang lebih besar dari apa yang mereka dapatkan, ya udah mereka berharap kalau mereka tuh bisa mendapatkan lebih untuk menyelesaikan masalah yang ada. Kayak misalnya gini deh, lu dapet duit nih, ya kan, misalnya lu dapet 1 juta gitu misalnya, sedangkan lu punya tagihan 2 juta gitu. Otomatis uang 1 juta itu kan nggak bisa cukup kan buat menuhin tagihan tersebut gitu. Ya pasti lu mau lebih kan dari 1 juta ini. Tapi dengan lu mau lebih dapetin dari 1 juta ini, bukan berarti lu nggak bersyukur gitu dengan 1 juta yang lu peroleh. Jadi nggak semua ketidakpuasan itu buruk ya, tapi ada juga ketidakpuasan yang justru membuat kita tuh jadi berkembang. Bersyukur itu bukan berarti kita berhenti bergerak, tapi bersyukur itu tuh menerima dengan lapang dada dan menerima dengan ikhlas apa yang kita peroleh saat ini. Tapi bukan berarti kita tuh berhenti gitu dapetin apa yang kita mau. Kayak misal contoh dapet uang 1 juta tadi gitu. Ketika lo dapet uang 1 juta, ya udah lu bersyukur dengan uang tersebut tuh. Lu menerima uang itu dengan lapang dada, lu menerima uang itu dengan ikhlas gitu. Tapi bukan berarti lu berhenti di situ aja. Lu tetap bisa gitu buat dapetin lebih dari uang tersebut. Dan tau nggak, yang ironisnya adalah orang yang biasanya paling ngerasa nggak puas itu justru orang yang bisa lebih sukses gitu. Karena lu bisa lihat ya, atlet itu terus latihan loh, mereka tuh setiap hari. Pengusaha itu terus kerja keras karena mereka ngerasa yakin gitu kalau bisnis itu bisa lebih baik daripada di saat ini. Atau kayak ilmuwan-ilmuwan di luar sana itu mereka banyak meneliti suatu hal yang misalnya udah diteliti nih, terus diteliti lagi lebih dalam lagi. Itu bukan karena mereka itu tuh nggak bersyukur gitu loh, tapi karena memang mereka belum puas aja dengan hasil tersebut. Jadi mereka tuh tetap bersyukur dengan apa yang mereka punya dan apa yang mereka peroleh. Tapi mereka nggak berhenti di situ aja. Mereka berusaha gimana caranya supaya lebih daripada ini semua. Jadi bersyukur dan ambisi itu tuh bukan bermusuhan, karena keduanya itu bisa berjalan beriringan. Karena yang gue lihat apa ya, orang tuh banyak banget yang menyalahartikan kata bersyukur itu seakan-akan ketika ada orang yang pengen dapetin lebih dari apa yang dia punya, itu dibilang gak bersyukur gitu. Dikit-dikit dibilang langsung ngebandingin lah tuh dengan diri dia, dengan orang lain di luar sana gitu. Yang padahal sebenarnya lu tuh gak bisa ngebandingin kondisi hidup lu dengan kondisi hidup orang lain. Atau kayak lu gak bisa ngebandingin kondisi hidup orang lain nih dengan orang lainnya lagi. Ya karena pada akhirnya kita semua tuh punya ambisi masing-masing ya kan. Dan itu semua gak bisa ditutup dengan alasan kita harus bersyukur. Karena kalau kita cuma berhenti di bersyukur dengan logika banyak orang yang salah pahamin tadi ya, tapi nggak dibandingin dengan ambisi, ya udah kita nggak akan bergerak kemana-mana gitu loh. Kita tetap stay di situ aja. Tapi di satu sisi, kalau kita cuma besarin ambisi doang tapi nggak ada rasa bersyukur, ya kita nggak tahu batasan sampai mana kita tuh akan berhenti. Tapi di satu sisi, kalau kita cuma besarin ambisi doang tanpa ada rasa bersyukur, ya kita nggak tahu batasan nih. Kita juga nggak tahu juga kapan kita tuh merasa cukup. Karena masalahnya orang ketika dia tuh nggak bisa merasa cukup, dia tuh akan melakukan apapun itu untuk dapetin apapun yang mereka mau, yang sampai pada akhirnya mereka meresikokan apapun yang mereka punya.
Nah ini berbahaya sebenarnya. Jadi fungsi daripada bersyukur itu tuh untuk kita menerima dengan lapang dada apa yang kita peroleh, dan tujuannya supaya kita tuh tahu batasan lah gitu, supaya kita tuh tahu takaran kita juga. Cuman bukan berarti kita tuh harus berhenti dengan posisi yang mana kita juga tahu gitu kalau itu memang kurang enak posisi tersebut. Kita harus dapetin lebih lagi dari apa yang kita peroleh saat ini. Bersyukur itu sering banget ya dijadiin sebagai solusi universal, seakan-akan semua masalah itu solusinya adalah bersyukur. Ya memang ada ya, di luar sana tuh masalah-masalah yang sebenarnya tuh muncul dari ekspektasi kita yang terlalu ketinggian. Kayak misalnya nih, kita berasal dari keluarga yang biasa-biasa aja gitu, keluarga yang sederhana atau bahkan menengah ke bawah. Tapi kita punya ambisi untuk kita tuh punya mobil mewah, rumah mewah, jadi triliuner dan lain segala macam. Ya agak salah, untuk punya mimpi itu tuh sah-sah aja sebenarnya. Cuman ketika kita nggak dapetin mimpi tersebut gitu, ya kita akan kecewa. Yang padahal sebenarnya itu kan nggak realistis ya kan. Tapi ini adalah dua hal yang berbeda. That's why kita butuh yang namanya bersyukur itu tadi, supaya kita tuh tahu gitu batasan kita tuh sampai mana juga. Dan yang gue tekanin di sini adalah bukan berarti kita menghilangkan fungsi dari bersyukur itu sendiri ya, atau kayak kita tuh nggak bisa berhenti sejenak gitu. Cuma bersyukur itu bukan solusi yang konkret bisa kita lakukan ketika kita tuh mengharapkan sesuatu, atau bahkan ketika kita tuh lagi ada masalah gitu. Maksud gue tuh ya nggak apa-apa lah kalau misalnya lu lagi capek soal kerjaan, lu ngeluh, itu normal, manusiawi gitu. Atau kayak lu lagi ada masalah ekonomi dan lu ngeluh, ya udah itu manusiawi. Maksud gue tuh orang tuh kadang nggak apa ya, lu tuh gak bisa gitu loh memaksakan diri lu untuk bersyukur, sedangkan kepala lu tahu gitu kalau ini adalah suatu masalah. Ya kalau lu mau ngeluh ya ngeluh aja, maksud gua. Lu gak usah berpaku dengan kata bersyukur, tapi lu ngebohongin diri lu sendiri gitu. Karena namanya manusia itu ya pasti mereka pengen kan dapetin lebih dari apa yang mereka punya gitu. Tapi satu sisi sifat alami manusia itu kan memang serakah ya kan. Nah fungsi dari bersyukur itu ya itu. Jadi yang sering gua lihat adalah orang tuh banyak yang salah pahamin kata bersyukur itu seakan-akan menghentikan usaha mereka gitu, atau menghentikan usaha orang lain dengan bilang ya udah bersyukur aja dengan apa yang udah lu punya saat ini. Dan ujung-ujungnya bersyukur itu sering dijadikan alat untuk membungkam. Ada orang yang ngeluh gitu gajinya kecil, dibilang suruh bersyukur, suruh kayak di luar sana tuh masih ada loh orang yang dapat pekerjaan, jadi kayak malah dibandingin gitu. Atau misalnya ada mahasiswa yang ngekritik biaya pendidikan, dibilang gak bersyukur. Atau ngeluh biaya pangan pada naik segala macam, dibilang gak bersyukur. Akhirnya bersyukur itu gak lagi berfungsi sebagai pengingat, tapi berubah untuk membungkam orang lain. Padahal bisa jadi masalah gaji yang kecil, harga pokok pada naik, biaya kuliah yang mahal segala macam, itu ada yang salah gitu loh dari sistem ekonomi kita. Masalahnya kalau semua hal itu ditutup dengan kata bersyukur, ya gimana gitu kita bisa kritis untuk ngekritik hal-hal yang sebenarnya itu memang salah gitu. Di sini tuh ada perbedaan yang besar ya antara mengeluh dengan mengidentifikasi masalah. Kalau mengeluh itu orang cuma bersyukur pada ketidaknyamanan. Jadi kayak misalnya nih dia susah gitu hidupnya, terus dia cuma ngeluh doang, duh hidup ini susah banget itu, kayak cari duit susah banget bla bla segala macam. Udah sampai di situ doang, tapi dia nggak nyari solusi apapun. Tapi kalau mengidentifikasi masalah, itu adalah langkah awal menuju solusi. Dan ini adalah dua hal yang berbeda. Misalnya ada orang yang ngeluh biaya hidup itu makin mahal, itu belum tentu keluhan. Bisa jadi itu adalah langkah awal untuk nemuin solusi. Karena bisa jadi apa yang diomongin itu memang fakta gitu. Ketika lo datang ke pasar, harga bahan pokok pada naik semua gitu. Itu kan bukan cuma sekedar keluhan doang kan. Berarti memang berdasarkan pada fakta yang sebenarnya gitu. Jadi bersyukur itu bukan berhenti dengan apa yang kita peroleh atau dengan apa yang kita rasain saat ini, tapi menerima dengan ikhlas apa yang kita peroleh saat ini, dan kita berusaha lagi gitu untuk dapetin lebih dari apa yang kita dapetin. Dan itu gak ada salah juga. Bersyukur itu adalah kata yang mudah kita ucapkan, tapi sulit buat kita lakukan. Ya mungkin kesulitan tersebut itu terjadi karena kesalahpahaman kita sendiri memaknai kata bersyukur itu sendiri. Dimana kita selalu mengira ketika kita lagi ada masalah, kita tuh gak bisa gitu mengeluh hal itu. Dan itu ditutup dengan bilang kalau kita tuh gak bersyukur. Yang padahal sebenarnya ya keluhan itu memang datang secara alamiah aja gitu loh. Karena kita merasa gak nyaman dengan ketidaknyamanan tersebut atau ketidakpuasan tersebut, maka keluarlah tuh keluhan-keluhan itu semua. Cuman permasalahannya adalah kita tuh gak bisa berhenti pada ketidaknyamanan tersebut aja, tapi kita juga harus cari solusi juga supaya kita tuh bisa lebih dari hal tersebut. Dan di satu sisi fungsi daripada bersyukur itu supaya kita tuh tahu batasan juga, mana porsi yang sesuai dengan kita, mana yang sesuai dengan kapasitas kita, mana yang memang layak untuk kita dapatkan, dan mana yang memang udah kejauhan gitu. Tapi gimana nih pendapat lu soal kata bersyukur ini? Apakah lu punya pandangan lain gitu, atau kayak lu mau cerita lah segala macem dan lain-lainnya? Boleh banget lu tulis di kolom komen. Well, sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di segmen selanjutnya.